Namaku Aryo. Orang bilang aku punya segalanya wajah, gaya, dan daya tarik yang bisa meluluhkan hati siapa saja. Di kota, itu semua membuatku dikenal. Bukan dengan reputasi yang selalu membanggakan, bukan rahasia. Aku memang suka bermain hati. Dan, jujur saja, aku menikmatinya. Hari itu aku menginjakkan kaki di sebuah desa di pinggir kota, bukan untuk liburan, tapi mengurus lahan yang baru dibeli keluarga. Aku kira ini cuma perjalanan singkat yang membosankan. Sampai aku melihatnya seorang gadis di pasar desa, rambut diikat seadanya, memakai kemeja longgar, dan sandal jepit yang sudah kusam. Tapi entah kenapa, aku malah terpaku. Aku mendekat sambil tersenyum. Senjata andalanku. Halo, namanya siapa? Tanyaku santai. Dia hanya melirik sebentar, lalu kembali memilih sayuran di hadapannya. Sari, jawabnya singkat, tanpa sedikit pun menoleh lagi. Singkat dan dingin. Bahkan tatapan matanya saat pertama kali bertemu tadi, lebih seperti tatapan cuma orang lewat daripada wah, cowok keren datang. Aku mencoba lagi. Kamu sering di sini? Mungkin aku bisa. Kalau mau beli, pilih saja. Kalau mau ngobrol, cari yang lain. Suara datarnya membuatku terdiam sepersekian detik. Biasanya, perempuan akan tersipu, atau minimal pura-pura ramah. Tapi dia, tidak. Sama sekali tidak. Dan, entah kenapa, itu membuatku penasaran setengah mati. Aku akhirnya membeli beberapa ikat kangkung, meski aku tidak tahu nanti mau dimasak apa hanya, untuk punya alasan kembali. Saat pergi, aku sempat menoleh. Dia masih sibuk melayani pembeli lain, seakan aku tak pernah berdiri di depannya tadi. Dalam perjalanan pulang, aku menyadari satu hal. Untuk pertama kalinya, pesonaku gagal total. Dan anehnya, aku suka tantangan ini. Sejak hari itu, aku sengaja mencari alasan untuk kembali ke desa. Kadang pura-pura meninjau lahan, kadang sekadar membeli buah, atau sayur yang bahkan tidak kumakan. Tujuannya cuma satu, bertemu Sari. Setiap kali melihatnya, hatiku seperti ditantang. Dia tetap dengan kemeja longgar, celana kain sederhana, dan tatapan yang tidak pernah memanjang lebih dari 1 detik padaku. Suatu sore, aku memberanikan diri duduk di warung kopi yang letaknya persis di seberang lapak. Aku mengobrol dengan beberapa orang desa, mencoba mencuri pandang. Saat mataku dan matanya bertemu, dia hanya mengangguk kecil, lalu kembali sibuk. Rasanya seperti dilempar keluar panggung tanpa peringatan. Aku mulai bercerita tentang diriku saat akhirnya kami berbincang singkat, di sela dia menata dagangan. Aku dari kota. Bisnis keluarga lumayan besar, kadang capek. Makanya ke desa begini, rasanya segar. Dia menatapku sebentar, lalu tersenyum tipis. Kalau mau segar, mandi di sungai juga bisa. Jawabannya membuat orang di dekat kami tertawa pelan, termasuk seorang ibu yang sedang memilih tomat. Tawa itu menusuk egoku. Tapi aku tidak menyerah. Semakin dingin dia, semakin aku ingin memecahkan tembok yang dia bangun. Namun, usahaku perlahan memicu bisik-bisik. Gosip mulai beredar bahwa aku hanya mempermainkan Sari. Seperti yang kulakukan pada banyak wanita di kota. Aku mendengarnya dari seorang pemuda desa yang menatapku dengan sinis. Hari itu, Sari sendiri yang mendekatiku. Wajahnya datar, tapi matanya tajam. Aku tahu siapa kamu, Aryo. Dan aku tahu cerita-cerita tentangmu. Jadi kalau kamu kesini, cuma untuk main-main, berhenti. Aku bukan bagian dari daftar koleksi kamu. Ucapannya seperti tamparan di tengah jalan ramai. Aku ingin membela diri, mengatakan bahwa kali ini berbeda. Tapi mulutku terkunci. Entah karena terkejut, atau karena aku sadar. Di matanya, aku memang tidak pantas dipercaya. Saat dia pergi, langkahnya mantap. Aku hanya berdiri mematung. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa harga diriku runtuh. Bukan karena kalah bersaing, tapi karena mungkin aku benar-benar salah selama ini. Sejak Sari menegurku di pasar hari itu, aku berhenti datang ke lapaknya. Bukan karena aku menyerah, tapi karena aku butuh waktu menelan rasa sakitnya. Kata-katanya berputar di kepalaku, menusuk lebih dalam dari yang kuduga. Di kota, aku mencoba kembali ke kehidupan. Biasanya pesta,
wanita, tawa kosong. Tapi semua itu terasa hampa. Bahkan, di tengah keramaian, bayangan wajah Sari selalu muncul, lengkap dengan tatapan tegasnya. Malam itu, aku duduk sendirian di balkon apartemen, menatap lampu-lampu kota. Untuk pertama kalinya, aku bertanya pada diri sendiri. Selama ini, apa aku benar-benar mencari cinta? Atau cuma permainan ego? Keesokan harinya, aku kembali ke desa. Bukan untuk menggoda, tapi untuk meminta maaf. Saat melihatku datang, Sari jelas terkejut. Dia hendak berbalik, tapi aku menahan langkahnya. Aku tahu aku punya masa lalu yang buruk, ucapku pelan. Tapi aku nggak main-main sama kamu. Aku beneran pengen kenal kamu. Dia menatapku lama, seolah mencoba membaca pikiranku. Tapi akhirnya dia berkata, "Kamu pikir kata-kata manis cukup buat bikin aku percaya?" Kepercayaan itu dibangun, Aryo. Dan kamu belum mulai. Jawaban itu menusuk, tapi juga membuka mataku. Mungkin selama ini aku terlalu cepat ingin menang, tanpa sadar bahwa hati orang lain butuh waktu. Hari-hari berikutnya, aku benar-benar berubah. Aku mulai mengurangi kehidupanku di kota. Lebih banyak membantu orang di desa. Bahkan ikut mengangkat karung sayur di pasar. Aku tidak peduli orang melihatku berkeringat, atau kotor aku hanya ingin Sari tahu. Aku serius. Namun, meski sikapku berubah, Sari tetap menjaga jarak. Tatapannya kini tak lagi tajam, tapi dingin, seperti dia sengaja menahan hatinya agar tidak terbuka untukku. Di satu sore, saat matahari hampir tenggelam, aku berdiri di pinggir jalan desa, melihat Sari berjalan pulang. Aku sadar mungkin aku memang tidak pantas mendapatkannya. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa takut. Takut kehilangan seseorang yang bahkan belum sepenuhnya aku miliki. Hari itu, aku sudah memutuskan. Setelah berminggu-minggu, berusaha tanpa hasil, aku akan pergi, meninggalkan desa, meninggalkan Sari, dan mungkin mencoba melupakan semuanya. Pagi itu aku berdiri di depan mobil, membawa koper kecil. Saat hendak menutup pintu, suara langkah cepat terdengar. Aku menoleh Sari berlari ke arahku. Napasnya terengah. "Aryo, tunggu." Aku diam, hanya menatapnya. "Aku tahu kamu mau pergi," ucapnya. "Tapi sebelum itu, ada yang harus kamu tahu." Dia menarik napas panjang, lalu berkata pelan, "Aku bukan cuma gadis desa penjual sayur. Aku sebenarnya anak dari keluarga kaya di kota. Aku sengaja tinggal di sini, menyamar, karena aku ingin menemukan orang yang mencintaiku apa adanya. Bukan karena harta." Kata-katanya seperti petir di siang bolong. Aku menatapnya tanpa berkedip. "Jadi, selama ini kamu mengujiku?" "Ya. Dan aku minta maaf kalau caraku membuatmu terluka. Tapi, aku butuh tahu, apakah kamu mencintaiku sebagai Sari yang sederhana? Atau sebagai putri orang kaya yang bisa memberimu segalanya?" Aku tertawa kecil bukan karena lucu, tapi karena ironinya. Aku datang ke desa dengan niat main-main, tapi justru jatuh cinta pada seseorang yang diam-diam lebih berkelas daripada siapapun yang pernah kutemui. Aku mendekat, menatapnya lekat. "Kalau aku cuma mau hartamu, aku sudah berhenti dari awal. Tapi, lihat aku bertahan, meski kamu dingin, meski semua orang meragukanku. Jadi, jawabanku, iya, aku mencintaimu." Sari tersenyum-senyum hangat yang selama ini tak pernah dia berikan padaku. Tanpa banyak kata, dia menggenggam tanganku. "Kalau begitu, ayo kita mulai dari awal." Tanpa topeng, tanpa kebohongan. Kami berdiri di bawah sinar matahari pagi, saling menatap. Untuk pertama kalinya, aku merasa seluruh hidupku berubah bukan karena pesona, bukan karena harta, tapi karena kejujuran dan hati yang benar-benar tulus. Dan kali ini, aku tak akan melepaskannya.